Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat cintamu membangunkan aku. Hari baru kau berikan, terima kasih Tuhan. Saat ku terjaga, malam telah berlalu, hari baru menjelma, fajar hidup mereka. Oh betapa besarnya rahmat-Mu ya Tuhanku, selalu baru setiap pagi. Indahnya burung berkicau bernyanyi, memuji Allah Sang Pemberi. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Yesusku, semua karena kasih-Mu. Inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan tetap berharap kepadanya, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu membangunkan aku. Hari baru kau berikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Saya mau menyapa semua jemaat yang ada, saudara yang ada di dalam Zoom ini, dan juga yang ada mengikuti YouTube. Shalom, selamat pagi, salam sehat, dan tetap semangat. Saya ingin menyapa yang ada di Bandung nih. Bandung, luar biasa. Diberkatilah engkau di Bandung. Yang ada di Banten, oh ada di Hong Kong juga. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang ada ini Tuhan, yang ada di Johor, Makassar. Wah, luar biasa. Diberkati dan dilindungilah engkau di Medan, di Padang, di Pekanbaru, di Pineng, Malaysia, Sabah, ada dari Sabah juga. Diberkatilah engkau. Di Siantar juga ada. Wah, diberkatilah Siantar, Singapura, di Soe Kupang, di Tanjung Pinang, Tanjung Uban, dan di tempat-tempat yang lain. Jakarta, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Di Bogor juga ada tuh. Ada Heri di sana, dan di Jakarta juga ada Suhendra. Shalom, shalom, shalom. Dan ada banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Salatiga juga. Salatiga ada Catur di sana. Shalom, luar biasa. Baik, mari hari ini kita akan membaca dari Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan.
Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel itu di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. 15 hari setelah mereka menyeberang, ya. Ayat 2, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Baru 15 hari jalan, belum 40 tahun. Mereka bersungut-sungut lagi dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, semua itu masa lalu. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari. Supaya apa? Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, saudara-saudara, saya mau mulai dengan ini. Tahukah saudara apa perbedaan antara kehidupan dan hidup? Life and live. Ada perbedaan. Kehidupan setiap orang itu pada dasarnya terdiri dari 3 segmen. Akibat masa lalu, realita hari ini, dan angan-angan masa depan. Itu kehidupan, satu bentang waktu. Bagaimana dengan hidup atau live? Saudara, hidup setiap orang itu pada hakikatnya hanya berisi realita hari ini. Itu isinya. Kenapa? Karena masa lalu sudah tidak ada. Dan masa depan belum tentu ada. Sebab itu jangan biarkan kejayaan maupun kegagalan masa lalu membohongi engkau, membohongi hidupmu hari ini. Dan jangan juga biarkan angan-angan masa depan itu menjadi tempat pelarian dari kenyataan yang kau hadapi hari ini. Setiap hari adalah peperangan. Setiap hari adalah sebuah perjuangan. Jika kita tidak bisa memenangkan pertempuran hari ini, maka angan-angan masa depan kita itu akan terkubur bersama-sama dengan masa lalumu. Nah, saudara, saya ingat saya pernah membaca satu pengusaha Kristen yang sukses. Dia sangat takut akan Tuhan. Satu hari dalam sebuah webinar, dia ditanyai oleh moderator yang ateis. Dia tanya begini, "Ibu, kebenaran apakah yang ibu temukan di dalam Tuhanmu itu? Ketika hari ini engkau sedang menghadapi kenyataan bahwa engkau sedang berjuang melawan kanker yang sedang menggerogoti tubuhmu." Saudara, dengan tersenyum wanita itu kemudian menjawab cukup puitis. Dia berkata, "Kalau engkau tanya tentang kebenaran, maka kebenaran yang aku temukan adalah Tuhan Yesus menyediakan yang aku perlukan hari ini untuk kemenangan hari ini." Sekali lagi, Tuhan Yesus menyediakan yang aku perlukan hari ini untuk apa? Untuk kemenangan hari ini. Lalu moderator bertanya selanjutnya, "Tapi tidakkah engkau khawatir dengan kesehatanmu sekarang?" Saudara, dan dijawab oleh ibu pengusaha ini. Dia bilang begini, "Sesungguhnya medan pertempuran yang paling berat itu adanya di sini, di dalam pikiran. Dan musuh yang paling sulit ditaklukkan adalah kekhawatiran." Jadi kalau engkau tanya tidakkah engkau khawatir, kekhawatiran itu datang setiap saat. Yaitu setiap kali pikiranku mulai berkelana ke masa depan, aku mulai mengkhawatirkan hari esok, apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, dan apa yang akan terjadi tahun depan dengan hidup ini. Dan setiap kali saya mulai berkelana ke masa depan seperti itu, damai sejahteraku itu lenyap.
bagaikan air ditelan bumi di tengah-tengah padang gurun pasir. Dan pada waktu yang sama, pengharapanku akan menguap ke angkasa di padang pasir yang sama. Lalu saya mulai merasakan kematian sekalipun saya masih bernapas. Dan di tengah-tengah kondisi seperti itu, aku menemukan kebenaran dalam firman Tuhanku yang berkata, jangan khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Nah, saudara, dari ayat ini, Matius 6 ayat 34 ini mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah perjuangan. Sebab tidak ada hari tanpa kesusahan, tidak ada hari tanpa peperangan. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah berkata demikian. Jadi saudara, peperangan itu sejatinya adalah hari ini. Makanya hari ini ada peperangan juga yang akan kita hadapi. Peperangan yang sejati adalah hari ini, bukan kemarin dan bukan besok. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, kemenangan pun sejatinya adalah hari ini. Hari ini engkau akan mengalami kemenangan. Amin. Bukan kemarin, bukan besok. Dan kita harus memenangkan peperangan hari ini demi hari esok kita. Dan saudara, untuk itulah Tuhan berikan amunisi, yaitu mana, setiap hari. Makanya kita ada di Luz setiap pagi. Alkitab berkata setiap hari Dia akan menyediakan bagi kita keperluan kita untuk hari itu. Nah, ini bukan karena di sorga itu kekurangan stok mana, bukan. Tetapi Alkitab berkata supaya saudara dan saya, dikatakan supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Kata kucoba ini bahasa Inggrisnya memakai to test atau to prove, menguji. Sebab Allah di dalam kitab Yakobus, Tuhan itu tidak pernah mencobai manusia. Manusia dicobai oleh keinginan dirinya sendiri. Tetapi yang dimaksudkan di sini untuk menguji, untuk mentes apakah kita akan hidup menurut hukum-hukum Tuhan atau tidak. Nah, berbicara tentang pencobaan atau tes itu, saudara, kebenarannya adalah janji Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata pencobaan-pencobaan atau testing yang kamu alami itu pencobaan biasa. Itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Amin. Sebab Allah kita itu setia. Dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dites, diuji melampaui kekuatanmu. Ini kabar baik buat kita. Pada waktu kamu dicobai, pada waktu kamu diuji, Dia janji begini. Dia sendiri akan memberikan kepadamu jalan keluar. Itu Immanuel. Dialah yang membelah lautan. Dialah yang berdiri bersama-sama dengan kita di jalan buntu. Dialah penerobos kita. Dia El Perashim buat kita semuanya. Sebab itu, apapun tes yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini, mari pegang janji Tuhan ini. Tersenyumlah dan berkatalah, itu tidak akan melampaui kekuatanku. Bahkan sementara itu masih ada dalam batasan kekuatanku. Dia memberikan aku mana. Dia akan memberikan kepadaku kekuatan supaya kita bisa menanggung segala sesuatu. Luar biasa. Nah saudara, sebab itu seperti mana itu segar setiap pagi. Saudara, setiap kali selesai morning blessing seperti ini, lalu saya menghabiskan waktu sejenak dengan Tuhan dalam doa dan merenungkan firman-Nya, saya sangat merasakan seperti orang Israel yang mengumpulkan mana untuk hari itu. Saya menerima cukup banyak arahan dari firman Tuhan, damai sejahtera dalam hati. Dia berikan saya hikmat kebijaksanaan, dan hari itu akan menjadikan hari yang nyaman untuk saya lalui. Dan hari itu akan menjadi kemenangan dalam peperangan. Besok adalah besok. Hari ini adalah hari ini.
Sebab itu saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Yeremia bersaksi begini di dalam Ratapan 3 ayat 20, saya bacakan buat saudara sampai 26. Dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Yeremia ketika dia mengalami tekanan, apa yang dikatakan ayat 21? Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Apa yang dia perhatikan? Dan dia katakan, sebab itu aku akan berharap. Ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Haleluya. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, ketika jiwamu mulai tertekan, maka mari fokus perhatikan dan berharaplah kepada kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmatnya. Hari ini pun ada rahmat yang baru tersedia buat kita, buat saudara dan saya. Ayat 24 diteruskan begini, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Setiap pagi kita berharap kepadanya dan kita mencari Dia. Ayat 26 dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, dan inilah mana kita pagi hari ini. Setiap hari ada pencobaan. Setiap hari ada kesusahan. Itu adalah sebuah kenyataan. Tetapi jangan kita melarikan diri dari kenyataan hari ini dengan angan-angan masa depan. Tuhan memberikan mana kita hari ini untuk menang hari ini. Jikalau engkau tidak menang hari ini, engkau tidak akan pernah menang hari esok. Engkau harus menang hari ini demi hari esokmu. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan kasih setia Tuhan juga cukup untuk hari ini. Saya tahu ada beberapa di antara kita mungkin hari ini engkau sedang dirundung dengan kekhawatiran, ketakutan, dan apapun juga. Mari saya mau berkata, belajar dari Ratapan, belajar dari Yeremia. Fokuskan hatimu, perhatikan, dan berharaplah kepada kasih setia Tuhan. Yang pasti adalah masalahmu hari ini pasti akan berakhir. Amen. Tetapi kasih setia Tuhan tidak akan berkesudahan. Yes. Masalah, tidak ada badai yang tidak akan berlalu. Tetapi rahmat Tuhan tidak habis-habisnya buat saudara, buat saya. Amen. Selalu baru setiap pagi. Itulah kasih setia Tuhan. Saya akhiri dengan begini. Mari Filipi pasal 4 ayat 6-8 menasihatkan kita hari ini, membekali saudara dan saya hari ini untuk meraih kemenangan hari ini. Dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kata doa di sini itu dari bahasa aslinya itu sebenarnya worship. Jadi kalau ada sesuatu yang engkau hadapi, nyatakan itu kepada Tuhan lewat penyembahan, lewat berdoa dan ucapan syukur. Amin. Ayat 7 berkata begini, apa yang Tuhan akan kerjakan lebih dulu? Damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah masalah, hati dan pikiran. Medan peperangan kita ada di hati dan pikiran, dan musuh yang cukup sulit untuk kita kalahkan adalah kekhawatiran. Sebab itu firman Tuhan menasihati, kalau kita khawatir, jangan arahkan fokusmu kepada apa yang kau khawatirkan, tapi kepada kasih setia Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Itu yang harus kita pikirkan. Dengan kata lain, jangan biarkan hal-hal buruk yang bisa mendatangkan kekhawatiran itu mengisi pikiranmu. Hari ini isilah pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Isilah pikiranmu dengan hal-hal yang mulia yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan semuanya yang positif, biarlah itu mengisi pikiran kita dan hati kita. Nah saudara, sebab itu jangan kamu takut. Tuhan Yesus berjanji Dia ada di setiap sudut hidupmu. Amin. Jangan kamu takut, sebab Tuhan Yesus adalah Immanuel. Yes. Jangan kamu takut ketika engkau susah, Dia menghibur engkau. Jangan kamu takut ketika engkau menghadapi peperangan sekalipun juga, Dia ada di sana berperang menggantikan engkau. Hari ini adalah hari kemenangan buat saudara. Yes. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan Immanuel itu menyertai saudara. Haleluya, haleluya. Jangan kamu khawatir. Aku adalah. Itu Tuhan janji. Biar ingatlah. Itu pun berhibur kalau hatimu lagi tidak senang. Dan itu pun akan memberikan kekuatan ketika engkau masuk perang. Mari kita nyanyikan lagu ini. Jangan kamu takut, aku adalah. Itu Tuhan janji, biar ingatlah. Itu pun beri hibur kalau tak senang, lagi pun beri kuat bila engkau masuk perang. Hai tidak pernah, hai tidak pernah, hai tidak pernah lagi ia tinggalkan di kau, bahkan tiada pernah, hai tidak pernah, hai tidak pernah, hai tidak pernah lagi ia tinggalkan di kau, bahkan tiada pernah. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan buat kita hari ini. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia ada di sisimu. Percayalah itu. Kalau engkau sedang menghadapi sesuatu hari ini, itu hanya pencobaan yang lazim. Amen. Itu hanya tes. Itu akan hanya ujian. Yes. Dan di dalam nama Tuhan Yesus hari ini, Tuhan memberikan engkau kekuatan yang baru. Yes. Hanya ada satu dalam pikiran Tuhan untuk saudara, yaitu engkau harus menang. Menangkan peperangan hari ini untuk hari esok. Jangan izinkan perasaanmu, jangan izinkan apa yang engkau rasakan secara fisik ini menguburkan hari esokmu, menguburkan pengharapan. Berharaplah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Amen. Arahkan pikiranmu kepada perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang hanya ada di bumi saja. Arahkan pikiranmu kepada hal-hal yang mulia yang Tuhan sudah sediakan di hadapan saudara. Maka engkau akan penuh semangat. Hari ini akan merupakan hari di mana engkau akan berjuang dan engkau pasti akan menang. Amen, Sebab amen. engkau tidak pernah berjuang sendiri. Immanuel yang menyertai engkau. Dialah yang akan menjadi penerobos di depan saudara. Engkau yang sedang menghadapi jalan buntu dalam nama Tuhan Yesus, hari ini engkau akan melihat apa yang menghalangi engkau akan diterobos, bukan oleh kuat dan gagahmu, Yes, Lord. tetapi oleh Yesus yang pagi hari ini berfirman kepadamu, jangan takut, dan jangan takut.
Mari saya mau berdoa buat saudara yang mungkin hari ini engkau merasakan ada sesuatu yang sedang menekan seperti yang dirasakan oleh Yeremia. Bapa, aku berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu. Aku tidak tahu apa yang mungkin sedang menekan hati mereka, yang sedang mereka khawatirkan ya Tuhan. Bapa, hari ini kami belajar bahwa kekhawatiran itu sebenarnya hanyalah sesuatu hayalan yang belum ada dan belum tentu ada. Tapi satu hal yang pasti Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam segala hal. Bahkan ketika kami khawatir, Engkau juga sudah ada di tengah-tengah apa yang kami khawatirkan. Mampukan kami Tuhan untuk melihat Engkau di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan itu. Bukakan mata rohani setiap kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu secara khusus. Dan biarlah hari ini Tuhan, kekhawatiran itu berganti dengan pengharapan. Kekhawatiran itu berganti dengan iman yang teguh. Oh Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan kepada kami mana hari ini. Biarlah oleh makanan mana itu kami beroleh kekuatan, khususnya anak-anak-Mu yang sedang menghadapi tekanan hari ini. Entah itu masalah kesehatan tubuh mereka, masalah pergumulan keuangan, pergumulan apapun juga Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini pertolongan Tuhan akan Engkau lihat. Hari ini Engkau akan melihat terobosan itu terjadi. Hari ini Engkau akan bersukacita karena Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan buat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau berdoa khususnya kau ada di antara saudara yang saya lihat ada beberapa dengan anak-anak, dengan seisi keluarga. Mari engkau yang ada dengan anak-anakmu, engkau tumpang tangan di kepala anak-anakmu. Kita harus berdoa mereka, karena dalam sebagai anak-anak mereka juga menghadapi banyak tekanan di luar. Anda lihat mereka sudah lama tidak berjumpa dengan teman sekolah dan sebagainya. Mereka hanya terkurung di rumah. Banyak orang yang mengalami tekanan. Tapi hari ini kami berdoa. Mari tumpangkan tangan di atas kepala mereka. Orang tua yang ada bersama-sama dengan anak-anak, tumpangkan tangan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika ibu bapak menumpangkan tangan atas anak-anaknya, maka kami berdoa Tuhan, biarlah mereka mengalami seperti yang Yeremia alami Tuhan. Bukankah mereka adalah generasi Yeremia? Tuhan, kami berdoa ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Lewat penumpangan tangan ini Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka akan juga sanggup untuk bertahan di hari-hari di mana mereka terkunci di rumah-rumah masing-masing. Terkunci, mereka tidak punya hal-hal yang biasa mereka lakukan. Tapi hari ini Tuhan, biarlah Engkau menghibur mereka. Roh Kudus yang ada di dalam mereka memberikan mereka kemampuan ekstra, sehingga apapun yang mereka hadapi, apapun yang sedang terjadi, tidak akan membuat mereka kecewa terhadap Tuhan, kecewa terhadap seputar mereka. Tapi mereka akan bersukacita. Dan bersama-sama dengan orang tua, mereka akan tetap senantiasa membangun mezbah, menanti-nantikan Tuhan, dan mereka meraih kemenangan demi kemenangan setiap hari bersama seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan. Berkati juga ibu bapak Tuhan yang hari ini ada bersama-sama dengan kami, baik di YouTube maupun yang ada di Zoom ini Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat dari tempat yang maha tinggi. Aku tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan mereka, tapi Engkau Allah yang maha tahu. Namun satu hal, kami percaya Tuhan, bahwa hari ini semua pasti akan menang. Semua pasti akan menang oleh karena Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk yang lain yang mungkin single dan sebagainya. Mereka juga tidak luput dari pergumulan dan tekanan. Tapi kami bersyukur sebab hari ini roti surgawi mana yang segar kami terima. Dan Tuhan, sebab itu biarlah kami semuanya siap untuk menghadapi hari ini. Sebab kami tidak sendiri, ada bersama dengan Tuhan. Para pebisnis, aku berdoa berkati bisnis-bisnis mereka Tuhan. Berikan ide-ide kreativitas yang baru Tuhan, supaya melalui mereka juga bisa menghidupi karyawan mereka ya Tuhan.
dan mereka menjadi berkat buat banyak orang. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, kalau ada bisnis-bisnis yang stuck, hari ini akan terjadi kelegaan bahwa Tuhan akan menyelesaikan apapun yang membuat bisnismu stuck, tidak bergerak. Hari ini terjadi pergerakan yang luar biasa. Amen. Sebab apa yang kau harapkan, yang kau taruh di altar Tuhan pagi hari ini sudah mulai bertumbuh, sudah mulai bertumbuh dalam nama Yesus. Engkau yang bekerja hari ini, engkau yang sebagai profesional di bidangmu masing-masing, hari ini juga kasih karunia dan rahmat Tuhan berlaku atasmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah karirmu, dan engkau akan melihat janji Tuhan terjadi. Kalau hari ini engkau masih stuck dan promosi belum datang, tapi engkau tetap setia mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan melakukannya, maka Tuhan akan segera membuka pintu-pintu promosi bagi engkau, dan engkau hanya akan dibuat tercengang-cengang. Oh, engkau akan dibuat tercengang-cengang sebab engkau akan melihat musuh-musuh yang menghalangi engkau, yang membuat barikade di depan sehingga engkau tidak bisa meraih promosimu. Hari ini Tuhan Yesus sedang berurusan dengan mereka. Dia sedang menerobos semua palang-palang besi, palang-palang tembaga yang ada di depanmu. Hari ini engkau akan melihat pintu yang berabad-abad tertutup terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu apapun yang engkau inginkan hari ini, nyatakan itu kepada Tuhan lewat penyembahan, doa, dan ucapan syukur. Orya makara labashanda, kina makara labashanda, makara labashanda. Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan anak-anak. Mereka akan beraktivitas sepanjang hari ini. Satu hal yang hamba mau mohonkan, hari ini ada mujizat yang spektakuler Amin. terjadi dalam hidup mereka. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Untuk orang-orang yang secara khusus juga yang sedang mengharapkan kesembuhan hari ini, yang sedang menantikan pemulihan, dalam nama Tuhan Yesus hari ini kuasa pemulihan itu terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, yang kami tahu ada Suhendra Tuhan di Jakarta yang sedang dalam proses pemulihan yang sempurna, kami berdoa percepatan terjadi dalam nama Yesus. Buat Elis juga Tuhan, dalam proses pemulihan yang seutuhnya dalam nama Yesus, dia dijamah oleh Tuhan. Dan biar Tuhan hari ini juga kami akan mendengar bagaimana mereka merasakan kuasa Tuhan itu sempurna, kesembuhan itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.